Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mei Putriyanti dari kelas Manajemen Internasional semester 5 dan saya mengambil konsentrasi manajemen konflik. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya tentang model konseptual manajemen konflik. Sebelum saya membahas model konseptual manajemen konflik, saya akan membacakan pengertian atau menjelaskan pengertian manajemen konflik itu sendiri. Secara arti, bahasa istilah konflik bermakna suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Pengertian manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi, perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Adapun saya ambil dari menurut para ahli, salah satunya yaitu Howard Rouse pada tahun 1993. Manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyesalan konflik dan mungkin atau tidak menghasilkan keterangan hal positif, kreatif, bermufakat dan atau agresif. Yang pertama, yang A, model integratif manajemen konflik organisasi. Agar konflik tetap fungsional, produktif, dan dapat dijadikan evaluasi terhadap kelangsungan organisasi dan menjadikan organisasi yang kompetitif, perlu dibuat model manajemen konflik. Adapun rumusan model integratif manajemen konflik mencakup yang pertama, dasar pemikiran, yang kedua, dampak yang diharapkan, yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber konflik, yang keempat, manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi, dan yang kelima, pendekatan penyelesaian konflik. Yang B, model stimulasi konflik organisasi. Makna stimulasi konflik diperlukan apabila satuan-satuan kerja dalam organisasi terlalu lambat dalam melakukan pekerjaan karena tingkat konflik merendah. Pimpinan perusahaan perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat berdampak peningkatan kinerja karyawan perusahaan. Adapun pula metode stimulasi konflik. Metode stimulasi konflik menurut James A. F. Stoner et al. Meliputi yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat, pemilihan manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Selanjutnya, strategi dan metode untuk merangsang konflik berdasarkan hasil eksperimen Alice Boulding. Anggota kelompok mampu menganalisis problem secara lebih efisien dan lebih luas perspektifnya, bahkan mampu memecahkan masalahnya secara lebih baik ketika ada stimulator konflik, yang artinya dalam sebuah organisasi kadang-kadang konflik harus sengaja dibangkitkan dengan tujuan membuat kebutuhan organisasi menjadi lebih dinamis yang berujung pada kematangan organisasi. Untuk merangsang atau membangkitkan konflik diperlukan strategi. Beberapa metode untuk merangsang konflik dalam organisasi antara lain, yang pertama, meminta bantuan orang lain, yang kedua, menyimpang dari peraturan, yang ketiga, menata kembali organisasi, yang keempat, mendorong persaingan, yang kelima, memilih manajer yang tepat. Adapun keuntungan dan kerugian konflik manajer, perlu mengetahui
keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik. Yang A. Keuntungan konflik sebagai pengembang daya dan semangat kerja. Yang kedua, memiliki nilai diagnosis. Yang ketiga, pemacu kreativitas. Yang keempat, memfokuskan pada tugas. Yang kelima, sebagai umpan balik. Yang keenam, sebagai empowerment. Ketujuh, sebagai katup pengaman. Kelapan, berfungsi sebagai pemancing. Kesembilan, sebagai alat pembelajaran. Yang kesepuluh, mendorong ke arah perubahan. B. Kerugian konflik. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik diantaranya menimbulkan ketegangan dan kecemasan, mengabaikan penyebab utama, membuat orang berkonflik menjadi kaku dalam menyatakan pendapat, dan membuat kehilangan rasa harga diri. Dan ada pun jenis-jenis konflik. Yang pertama, intrapersonal konflik. Yang kedua, interpersonal konflik. Yang ketiga, intragroup konflik. Yang keempat, intergroup konflik. Yang keenam, interorganisation konflik. Yang C, model pengurangan konflik organisasi. Yang pertama, prinsip model pengurangan dan penekanan konflik pada prinsipnya. Manajer lebih terlibat dengan pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Ada pula 3 metode untuk mengurangi konflik, yaitu memberikan informasi yang menyenangkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, meningkatkan kontak sosial yang menyenangkan dengan berbagai cara, konfrontasi atau berunding dan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi. 2. Metode untuk mengurangi konflik. Beberapa metode untuk mengurangi konflik yang dapat dilakukan oleh pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, memberikan order pada setiap bagian atau departemen sehingga dapat bekerja sama untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menurunkan target omset dan net income setiap departemen agar lebih realistis sehingga mengurangi bahan karyawannya. Yang ketiga, mengadakan rekreasi untuk menjalin keakraban antara keluarga karyawan. Yang keempat, mengadakan rotasi jabatan, terutama tindakan pemilihan pimpinan departemen setiap 2 tahun sekali. Yang kelima, mengadakan kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebersamaan antar karyawan. Yang ketujuh, mutasi karyawan yang kurang produktif ke departemen lainnya. Yang ketiga, alternatif model manajemen konflik yang inovatif. Ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi dan penekanan. Dominasi dan penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kekerasan yang bersifat menekankan otokratik, penanganan merupakan cara yang lebih diplomatis, pengejaran manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas, aturan mayoritas mencoba untuk menyelesaikan konflik antara kelompok dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Yang B, kompromi. Adapun bentuk-bentuk kompromi meliputi pemisahan atau separation. Yang kedua, perwisataan atau arbitrasi. Yang ketiga, penyuapan atau bribery. Yang C, pemecahan masalah integratif. Menurut T. Hani Handoko, dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi suatu pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Ada 3 metode pemecahan konflik integrasi, yaitu konsensus, konfrontasi, penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.